Halo semuanya, di sini saya Andri dari kelompok 7 PDB 81 akan membahas terkait dengan seksisme di dunia online terutama di akun Instagram Uner Cantik 1954. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita dari Satgas PPKS. Halo, aku Amanda. Di sini aku selaku anggota Satgas PPKS yang merupakan statusnya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Aku dari batch 2022. Oke, bisa dijelasin dulu nggak Mbak kayak secara menyeluruh lah atau berdasar juga nggak apa-apa Satgas PPKS itu sendiri apa dan sebenarnya dari mana sih Satgas PPKS ini? Oke, mungkin kalau Satgas PPKS itu tuh kepanjangannya kita tuh adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, Satgas PPKS ini kita asalnya dari Permendikbud. Untuk Permendikbudnya itu kalau nggak salah dari Permendikbud nomor 30 tahun 2022 atau 2021, sorry kalau aku ada salah sebut terkait undang-undangnya ya, tapi kurang lebih kita asalnya dari Permendikbud. Nah, satuan tugas ini fungsinya untuk melakukan penanganan dan pencegahan di lingkungan universitas terkait kekerasan seksual gitu. Oke. Aku izin buka HP ya buat anuin list pertanyaan. Oke, berarti kan Satgas PPKS ini berdasarnya dari undang-undang gitu. Betul. Tapi kalau secara unernya sendiri ada nggak sih kayak tugas-tugas tambahan atau tugas-tugas basicnya si Satgas ini apain gitu? Apakah cuma menerima kasus kekerasan doang atau kayak apa? Itu gimana sih Satgas ini? Oke, kalau di Satgas PPKS itu kita basically karena kan kita pencegahan juga ya. Jadi nggak hanya menangani. Nah, untuk pencegahannya itu kita biasanya melakukan kayak edukasi, jadi penyuluhan gitu. Kita tuh memberitahu lingkungan kampus gimana caranya, apa sih sebetulnya itu kekerasan seksual, karena jujur aja kalau kita lihat lingkungan sekitar kan masih banyak orang tuh yang masih nggak tahu batasan-batasan di mana kekerasan seksual itu terjadi gitu. Nah, mungkin selain kita menangani, kita juga melakukan edukasi itu. Salah satunya lewat media sosial, kadang kita juga ngelakuin penyuluhan langsung ke fakultas-fakultas gitu. Oh, oke oke. Berarti Satgas PPKS ini ya juga ada tindakan preventifnya ya. Betul. Sosialisasi-sosialisasi ke fakultas-fakultas. Kalau boleh tahu nih Mbak, biasanya kalau di fakultas itu apakah kerjasama sama BEM-nya atau murni dari Satgas PPKS yang mengadakan kayak gitu? Nah, iya. Kan kita tahu ya di UNER tuh banyak banget ya fakultasnya, ada kayak belasan atau bahkan puluhan ya. Nah, kadang banyak fakultas itu yang mereka ada yang memang aktif. Jadi mereka yang meminta kita untuk melakukan penyuluhan ke fakultas mereka. Tapi ada juga beberapa fakultas tuh yang masih pasif. Jadi mereka kita harus yang mengajukan permohonan ke pihak dekanat mereka, baru kita bisa melakukan penyuluhan di sana. Nah, biasanya kalau seperti itu tuh kita kerjasamanya kalau mereka memang aktif di BEM-nya ada kementerian misalkan, itu biasanya kita melalui kementeriannya mereka. Tapi kalau memang tidak ada, itu biasanya kita melakukan permohonan tertulis kepada dekannya, lalu nanti dibantu oleh pihak kemahasiswaannya. Terus juga kita biasanya penyuluhan tentang edukasinya tuh nggak hanya ke mahasiswa, kita juga ke pihak tendik, pihak dosen. Jadi memang menyeluruh segala lapisan di Universitas Airlangga gitu. Oke. Karena tadi kan Mbak Amanda sendiri sempat menjelaskan terkait bahwa ada penjelasan lebih terkait kekerasan seksual gitu. Kalau menurut Mbak Amanda sendiri, seksisme itu gimana sih? Apa batasan seksisme atau penjelasan seksisme itu apa itu apa dari Mbak Amanda sendiri? Oke, sebetulnya prinsipnya itu seksisme itu kan memang luas ya cangkupannya, tapi batasan bukan, nggak ada batasan sebetulnya kalau di dalam seksisme. Cuman intinya seksisme itu sebetulnya suatu perilaku atau tindakan seseorang di mana itu menyudutkan atau mendiskreditkan gender dari orang tersebut. Kita tahu kalau mungkin kalau jenis kelamin itu hanya ada dua ya, laki-laki dan perempuan, tapi kalau gender itu kan banyak ya, dan biasanya orang-orang itu sering kali melakukan tindakan-tindakan yang suka menyudutkan gender seseorang gitu. Oke, oke. Jadi eh, Mbak Amanda sendiri pernah nggak tahu terkait dengan akun Uner Cantik ini gitu? Apakah Satgas sempat membahas atau gimana? Soalnya di Uner News itu sempat di-upload sama mereka, diangkat sama mereka terkait dengan akun Uner Cantik ini. Dari Satgas sendiri pernah nggak mereka aware atau memberitakan terkait dengan akun Uner Cantik ini? Oke.
Mungkin kalau di Satgas kita tuh ada Instagram kan, salah satu media sosial yang aktif kita buat lakukan edukasi. Mungkin bisa dicek teman-teman semua, kita pernah upload pembahasan terkait akun Uner Cantik ini di tanggal 1 September 2024, baru berapa bulan yang lalu. Kita ngelakuin kayak research kecil-kecilan lah terkait hal yang dilakuin sama Uner Cantik ini apa, dan kita mengkategorikan hal ini termasuk ke dalam sebuah seksisme gitu. Oh, kalau boleh tahu Mbak, risetnya itu seberapa jauh sih? Soalnya kan kalau melakukan riset juga berarti mirip-mirip nih sama kelompok kami, kelompok 7 dari PDP 81, karena ya kami dasaran dari ini juga melakukan riset kecil-kecilan. Dan dari Satgas sendiri itu risetnya seberapa jauh, atau wawancara kah atau apa gitu, cara Satgas dapat mengiyakan bahwa ini tuh ada tingkatan seksisme kayak gitu. Oke, kalau dari Satgas itu kita kebanyakan kalau yang konten waktu itu diangkat itu kita studi kasus, jadi bukan studi kasus ya, lebih ke research di media sosial. Jadi kita melihat ke arah akun ini gimana, dan laporan yang pernah masuk di Satgas PPKS. Memang laporan di Satgas PPKS nggak pernah ada yang bersangkutan dengan akun ini, tapi kita ibaratkan kayak membandingkan gitu, dan ada potensi apa kira-kira dari akun ini, makanya kenapa kita angkat Uner Cantik ini sebagai salah satu isu pembahasan terkait seksisme di konten kita. Oke, kalau dari Satgas sendiri pernah nggak sih Mbak kayak mencari tahu sang admin ini, sang orang di balik layar Uner Cantik ini, pernah nggak sampai segitu jauhnya nggak untuk mencari tahunya gitu? Kalau dari Satgas sih nggak pernah ya, karena itu tuh di luar kuasa kita kan, maksudnya di luar kewenangan Satgas, karena Satgas itu memang hanya melakukan penanganan dan pencegahan. Nah, tapi pencegahan kita tuh tidak sejauh itu, karena kan banyak juga kasus yang kita tanganin ya, jadi kita belum pernah riset sampai sedalam itu. Jadi kalau sampai admin akun itu tuh kita nggak tahu, dan biasanya kalau hal-hal kayak gitu tuh cakupannya udah bukan Satgas tapi lebih ke arah humasnya Uner, kalau memang bersangkutan langsung ke instansi ya, sampai mungkin ada pencemaran atau mungkin dia tag atau apa segala macam. Soalnya kan kalau kita dengar akun ini itu mulai dari 2014, cukup lama juga ini berarti akun itu, dan nggak mungkin Uner juga nggak tahu akan keberadaan akun ini, pasti mereka juga tahu. Tapi kita sendiri sebagai mahasiswa belum melihat nih langkah konkret Uner itu apa. Apakah Satgas itu pernah melakukan ya, atau dari Unernya sendiri melakukan tindakan yang secara real gitu, yang berdampak pada keberadaan akun ini gitu? Apa memang kekuasaan Satgas ini belum bisa sampai situ? Ya mungkin karena tugas Satgas tuh hanya pencegahannya tuh bukan dalam hal kita membatasi gerak sebuah akun ya, karena jujur aja kalau misalkan kita sampai di tahap yang kita membatasi dan ibaratkan kita mengecam mungkin ya, kalau mengecam mungkin boleh, tapi kalau kita sampai memblokir atau berusaha untuk memblokir akun Uner Cantik ini, itu kan berarti kita membatasi seseorang untuk melakukan mengambil hak seseorang lah ibaratkan. Nah, mungkin salah satunya Satgas langkah aktif dan maksudnya yang terlihat yaitu salah satunya kita mengecam melalui tulisan, karena kalau dari ibaratkan kalau kita melakukan aksi ya itu tuh belum bisa, karena kan juga akun ini itu akun perorangan, bukan akun ibaratkan bukan akun official dari Uner gitu. Nah, kalau diomong bukan akun official dari Uner, itu kan juga bisa menjadi salah satu sudut pandang yang bisa kita bahas, dalam artian mereka mengatasnamakan Uner, dikasih embel-embel Uner Cantik. Apakah Uner tidak merasa nih nama Uner itu tercemar, nama Universitas Airlangga itu tercemar? Itu kan juga menjadi salah satu pertanyaan kami itu, dan belum terjawab sampai sekarang melalui riset kami, karena memang kami tidak mencoba bertanya kepada pihak-pihak terkait lah, karena juga susah. Tapi kan secara awam saja mahasiswa melihat akun yang bernamakan universitasnya, Universitas Airlangga gitu kan, dengan ada embel-embel cantik dan di dalamnya terdapat seksisme berupa objektifikasi perempuan. Iya, betul. Nah, ini kan sudah menjadi salah satu hal yang agak harusnya dipertanyakan kayak gitu. Kok bisa nama Uner dipakai untuk menampilkan atau menjadikan wanita sebagai bahan objektifikasi kayak gitu. Mungkin ini sih Mbak, balik sedikit ke belakang, di mana berarti sempat ada pelaporan. Maksudnya bentuk pelaporannya itu bagaimana ke Satgas PPKS-nya sendiri? Mungkin kalau pelaporannya itu bukan terkait ke
ke akun Uner Cantik ini ya, tapi rata-rata pelaporan yang masuk ke dalam Satgas PPKS itu banyak, ada beberapa KBGO, jadi kekerasan seksual berbasis online. Nah itu yang sebetulnya akun Uner Cantik ini itu potensial untuk mengarah ke arah sana. Sebetulnya Satgas PPKS bisa menindak akun Uner Cantik ini selama dia memang betul-betul melakukan KBGO. Selama ini kan postingan yang dilakukan oleh Uner Cantik itu berdasarkan konsensual dari pihak yang mau diposting ya, maksudnya yang bersangkutan. Biasanya contoh misalkan aku mau diposting, itu pasti berdasarkan seizin aku dulu kan. Nah tapi memang kalau memang itu tanpa seizin yang bersangkutan dan yang bersangkutan merasa keberatan, nah itu mungkin Satgas PPKS ranahnya ada di situ, kita bisa menindak. Tapi kalau memang tidak ada aduan, ya itu kita kesulitan juga untuk melakukan upaya ke akun itu. Itu juga menjadi salah satu kebingungan sih Mbak untuk kami waktu terutama melakukan riset ini. Karena pikiran kami sebagai orang awam nih awalnya merasa bahwa kok bisa sih perempuan-perempuan ini diupload itu, masa mereka mau. Ternyata setelah kita melakukan, jadi anggaplah kita sebut saja orang-orang perempuan-perempuan di dalam ini sebagai talent. Ternyata talent-talent ini mengupload itu dengan seizin mereka. Nah maka dari itu kami sebagai yang melakukan riset ini agak kebingungan mengambil sudut pandangnya dari mana ini. Kita mau menyalahkan akunnya juga nggak bisa, tapi kalau menyalahkan perempuannya juga tentu juga susah. Karena mereka juga ya mungkin memiliki haknya sendiri untuk dapat ya menampilkan diri mereka di halayak umum gitu kan. Yang mungkin paling bisa disalahkan adalah orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran seksisme. Tapi setelah saya ya cari-cari lah di beberapa postingan terbaru itu cukup jarang sebenarnya untuk komen-komen yang berindikasi seksisme, ya merendahkan perempuan atau apa, itu cukup jarang. Maka dari itu kami sendiri mengambil sudut pandang di mana kok bisa akun ini melakukan tindakan seksisme, ya itu adalah dari objektifikasi, di mana mereka mengobjektifikasikan perempuan sebagai alat di mana mereka manfaatkan untuk mendapatkan viewers dari situ mereka juga dapat melakukan endorsement dan yang mendapatkan keuntungan hanyalah sang admin secara segi uang. Mungkin kalau mereka sang talent merasa mereka mendapatkan keuntungan, ya mungkin hanya sebatas viewers, followers kayak gitu. Dan ini juga menjadi suatu pertanyaan bagi kami. Apakah mereka perempuan-perempuan ini sadar bahwa mereka sedang dijadikan objek dari sang admin? Ya, ini kan sebenarnya juga bisa sebagai salah satu aduan. Kayak mungkin nih mereka sudah diupload, tapi mereka sadar, aduh kok udah jadi objek ya. Itu bisa nggak mereka melaporkan itu ke Satgas? Bisa. Jadi Satgas PPKS itu kan balik lagi nama kita kan kekerasan seksual ya. Nah kalau dari terapan ilmu yang saya pelajari terkait terapan ilmu hukum itu, sebuah kekerasan seksual itu sebetulnya kayak aduan gitu loh, kayak bukan kejahatan sih, delik yang diadukan. Jadi kalau misalkan seseorang tidak merasa dia dilecehkan atau dia merasa sebagai korban, itu tidak bisa kita orang yang di sekitarnya berperan aktif untuk kamu tuh korban, nggak bisa, harus kesadaran diri sendiri. Nah mungkin itu yang makanya kenapa hambatan-hambatan dari kerjanya Satgas tuh itu sebetulnya kita nggak bisa ibaratkan kita tuh bukan pasif sih, tapi kita harus menunggu aduan dari seseorang. Mungkin kita bisa mengupayakan bagaimana mengupayakan orang ini untuk sadar, tapi kan kesadaran itu balik waktu ya orang. Nah itu biasanya Satgas PPKS ya itu salah satunya caranya edukasi. Berarti kenapa kok Satgas ini kelihatannya banyak edukasinya, ya supaya wanita-wanita talent-talent ini sadar. Kita mendorong dari belakang lah ibaratkan gitu. Jadi kita bukan menangkap mereka dari depan, tapi kita tuh gimana caranya kita merubah pola berpikir dan budaya yang benar-benar sudah mengakar bertahun-tahun di lingkungan kita lah ibaratkan. Sebetulnya kan objektivitas itu kan terbentuk juga atas pasti ada andil lah di situ, kayak dari pola berpikir seseorang. Nah pasti untuk orang sampai bisa berpikir itu kan karena lingkungan di sekitarnya itu. Nah itu yang mungkin salah satu upaya Satgas dengan mengedukasi itu adalah ya kita mau menyuarakan lah kalau misalkan hal-hal seperti itu tuh bukan suatu hal yang sehat, bukan suatu hal yang boleh terus-terusan dilakuin gitu. Ya kalau boleh disebut sebenarnya kan berakar dari sosial budayanya ya, yang dibentuk sama sosial budayanya. Banyak
ya kita anggaplah oknum-oknum yang merasa bahwa mereka bebas melakukan apapun itu, terutama pada wanita, Iya, benar. karena mereka menganggap bahwa dirinya itu lebih tinggi derajatnya daripada Ada, seorang wanita. betul. Ini kan yang harusnya disadarkan bahwa enggak loh, kalau kita memiliki budaya patriarki, Benar. itu laki-laki ditempatkan sebagai pelindung, bukan kamu malah menjadikan Posisimu wanita di atas atasnya. wanita. Benar. Malah wanita yang di posisinya di atasmu, Atasmu, makanya ya. kamu melindungi mereka. Kan kayak gitu Iya. seharusnya. Tapi malah banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan pengertian patriarki untuk menempatkan diri mereka Mereka di lebih tinggi. atas wanita, kan seperti itu. Iya, benar. Kalau dari Satgas sendiri, pernah nggak sih Mbak waktu melakukan sosialisasi atau apa, masih ada ini orang-orang kayak, nggak ada perasaan seksual, pelecehan seksual nggak ada gitu. Oh, itu udah bukan ada lagi, itu udah banyak banget. Nah, itu salah satu hambatan juga ya, karena biasanya bahkan penolakannya itu nggak main-main. Maksudnya kalau penolakannya dari orang-orang sekitar kita yang nggak punya power kan, ya mungkin Satgas PPKS kayak oh oke, kita mungkin bisa melakukan edukasi lagi, lebih edukasi lagi. Tapi kalau misalkan kita bertabrakannya dengan orang-orang yang memang sama-sama punya, ibaratkan punya kekuasaan. Nah, itu yang susah. Kadang penolakan-penolakan itu berasal bahkan dari orang-orang yang memang ibaratkan setara lah statusnya dengan Satgas PPKS. Ibaratkan kan Satgas PPKS ini kan salah satu unit ya, kayak direktorat. Nah, yang melakukan penolakan itu kelas fakultas gitu. Jadi makanya akhirnya aku nggak bilang ya semua fakultas seperti itu, enggak, tapi ada beberapa yang melakukan penolakan seperti itu, dan biasanya mereka mengalihkan karena hal-hal seperti itu nggak perlu lah ditanganin sama satgas, ditanganin sama fakultas aja karena itu mencoreng nama fakultas dan segala macamnya. Nah, itu sih hambatan-hambatannya, dan biasanya kadang banyak juga pas kita melakukan sosialisasi itu orang akhirnya jadinya pas saat Q&A gitu ya, pas tanya jawab malah akhirnya jadi ajang orang berdebat terkait isu ini, karena memang kan isu-isu terkait seksisme, terkait gender itu kan masih awam lah ya, ibaratkan kalau di Indonesia kan mungkin baru masuk di awal-awal tahun 90-an Iya. gitu. Sebenarnya kalau aku dengar kalau ada penolakan dari fakultas, berarti segitunya ya berarti. Iya. Kalau ada penolakannya, memang mungkin fakultas mencoba untuk menyelesaikan itu di dalam lininya sendiri ya, di fakultas sendiri. Tapi kan dengan adanya Satgas PPKS ini membantu korban untuk dapat lebih mengadukannya lebih enak gitu Iya, mungkin. benar. Karena kalau fakultas kan jatuhnya ya dosennya sendiri Iya. gitu. Mereka mungkin nggak sebebas itu untuk Dan berbicara. nggak netral kan akhirnya nanti. Betul. Gitu. Tapi di saat Satgas PPKS yang memproses, sang korban bisa lebih enak untuk mengungkapkan bahwa iya terjadi kekerasan atau apa, karena ya pihak yang mengatasi ya Satgas gitu, bukan fakultasnya. Bukan tidak ada tendensi untuk tindakan represi ya, kayak benar, gitu. kayak ditekan kan, ibaratkan mereka lebih leluasa lah untuk menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi, karena memang di beberapa kasus yang pernah kita tanganin, kalau di handle sama fakultas atau kayak mereka tidak dibolehkan melakukan pelaporan ke Satgas tuh biasanya di bawah tekanan dari fakultasnya. Jadi kayak kamu nggak boleh cerita yang ini ya, kamu nggak boleh cerita yang ini ya, karena hal itu bisa mencoreng nama fakultas. Padahal kan kalau dalam penanganan kasus pelecehan, kekerasan, kita dari Satgas harus menerima informasi utuh untuk melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Betul. Mungkin ya kita agak menuju akhir lah. Dari Satgas sendiri, apa sih yang bisa Mbak Amanda sendiri sampaikan kepada mahasiswa atau mahasiswi UNER untuk dapat mengurangi nih tindakan seksisme terutama yang di berbasis online? Karena kan pada dasarnya kalau memang itu adalah delik aduan, ya selama perempuan tidak merasakan berarti kan itu kan tidak termaksud. Ya, Nah, itu bagaimana cara ya menurut Mbak Amanda sendiri, apakah ada omongan atau gimana kayak gitu? mungkin kalau yang aku bisa saranin ya, kita apalagi dari kita sebagai, ibaratkan kita sebagai perempuan yang dijadikan korban seksismenya itu kan, itu kita harus lebih aware lah, ibaratkan sebagai perempuan kayak jangan mau karena susah kadang, lingkungan kita tuh terbentuk karena mayoritas kan. Nah, kalau mayoritas dari kita itu punya pemikiran yang seperti itu, kasihan teman-teman kita yang punya pemikiran yang minoritas, yang ibaratkan mereka menyadari kalau hal-hal seperti ini tuh seksisme. Nah, melawan pola berpikir yang
mayoritas itu yang susah. Nah makanya kita harus gimana caranya yang minoritas ini bisa membuat perubahan lah gitu. Jadi aku harap dari teman-teman lebih aware sama lingkungan kalian, sama diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian tuh dijadikan objek dari konten dan kalian dilakukan eksploitasi lah ibaratnya kayak gitu. Kalau boleh disebut nih Mbak, berarti ini adalah tentang perempuan melawan pemikiran perempuan lainnya. Ya, benar. Karena di saat perempuan lainnya sudah mulai untuk bergerak pemikiran yang berbeda, masih ada perempuan-perempuan yang ngapain sih gitu. Bener. Berarti antara pemikiran aja ini Mbak ya. Bener. Selama perempuan-perempuan mayoritas yang merasa hal tersebut adalah tindakan yang salah, ya kita bisa kok pelan-pelan berubah. Iya, sama aku juga berharap untuk nggak cuma perempuan aja, semua orang juga berhati-hati ya. Kayak maksudku kalau kalian mengupload sebuah konten atau berkomentar di konten orang atau kalian bikin akun itu coba dipilah lagi, kalian harus lebih terbuka lagi, jangan impulsif. Maksudnya kayak kalian harus cari tahu dulu apa yang kalian lakukan itu menabrak norma-norma sosial nggak gitu, dan apakah hal itu tuh jadi bumerang buat kalian di kemudian hari juga, kayak melanggar isu-isu sosial ya, salah satunya ini kayak seksisme. Mungkin bahkan aku curiga sebetulnya admin Uner Cantik sendiri pun nggak bukan nggak sadar sih, dia lebih ke merasa kayak enggak kok yang gue lakuin ini nggak apa-apa gitu, aman-aman aja, tau udah minta izin gitu kan. Iya gitu. Itu juga salah satu pertanyaan kami sebenarnya waktu itu, apa gara-gara si admin nggak sadar ya kalau dia sudah melakukan tindakan objektifikasi perempuan ya. Tapi mungkin kalau boleh nambahin Mbak, memang bukan terkait dengan perempuan tapi laki-laki terutama, kita harus juga belajar mengedukasi diri sendiri. Jangan sampai karena pemikiran-pemikiran kolot kita terhadap mungkin patriarki, penyalahartian patriarki, kita menjadi orang yang merasa dirinya lebih tinggi daripada perempuan. Karena aku juga nggak pengen Mbak punya anak perempuan nih, dia nggak bisa sebebas mengekspresikan dirinya, nggak sebebas itu karena dia takut akan laki-laki yang pemikirannya tidak sebenarnya gitu loh, yang nggak seharusnya kayak gitu. Itu kan menjadi suatu kesedihan lah kalau bagi kita sendiri gitu. Mungkin itu aja ya Mbak ya. Kasih buat Mbak Amanda udah menyempatkan waktunya. Mungkin kalau kalian yang ada pertanyaan lebih lanjut atau mau ngaduin ke Satgas PPKS bisa di Instagramnya ya Mbak ya. Di Instagram kita ada hotline dari WhatsApp, bisa langsung juga ke DM Instagram kita, di Twitter juga kita ada. Jadi kan sering banget tuh di manifest ya tuh langsung ada itu. Nah itu biasanya Satgas langsung gercep itu nyari data-data segala macamnya. Jadi kalian kalau ada misalkan merasa keberatan terkait postingan di akun-akun seperti itu atau kalian menjadi objektifikasi dari sebuah postingan, bisa langsung lapor aja. Kita sangat terbuka dan sangat welcome, dan jangan takut untuk dijudge untuk di Satgas PPKS. Oke, mungkin pertanyaan sedikit lagi. Untuk penyampaian di Satgas PPKS, apakah harus permisi, mohon maaf? Enggak. Kadang kita menerima tuh kayak unpredictable. Jadi tiba-tiba yang megang hotline kan ada satu orang ya. Itu biasanya tiba-tiba jam 2 malam, jam 3 subuh dapat call dari terlapor kayak aku mau cerita Kak, aku stres banget, aku gini. Nah, kan kadang orang ibaratkan tingkat stresnya kan berbeda-beda. Nah, kita di Satgas selalu ngerespon kalian selama kita pegang HP, pasti kita respon gitu. Berarti kalian bisa ya anggaplah Satgas ini sebagai teman bercerita kalian lah, anggaplah Satgas ini sebagai teman, bisa kalian mengadukan itu. Kalau ada masalah apapun jangan dipendam sendiri, karena kalau udah memendam sendiri nanti bebannya ada di kalian. Gunakanlah fasilitas yang ada yaitu Satgas untuk dapat membantu kalian. Seperti itu ya Mbak ya? Iya betul. Oke, terima kasih. Mungkin segitu dulu, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.